Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tracer study, masalah tracer study di SMA Negeri 1 Serpong. Apa itu tracer study atau survei alumni? Ini adalah sebuah studi mengenai lulusan dari sebuah lembaga atau satuan pendidikan. Dalam hal ini adalah SMA Negeri 1 Serpong. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya tracer study itu adalah yang pertama untuk memperoleh informasi terkait lulusan, di mana informasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk menganalisis mutu satuan pendidikan atau mutu sekolah. Nah, kemudian dari hasil analisis ini akan ditemukan solusi praktis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita. Nah, kemudian selain itu, tracer study akan memberikan kontribusi dalam kegiatan untuk penilaian baik akreditasi, kemudian penilaian kinerja kepala sekolah, dan saat ini tracer study juga harus kita input ke dalam data Dapodik sekolah. Ya. Kemudian yang kelima, tracer study itu juga akan memberikan informasi bagi siswa, orang tua, masyarakat, dan dinas. Sehingga nanti bagi siswa atau calon siswa juga bisa melihat lulusan dari SMA Negeri 1 Setu itu sudah diterima di perguruan tinggi mana saja, persentasenya berapa. Kemudian bagi orang tua juga seperti itu, akan memberikan sebuah informasi yang akan menjadi dasar atau pertimbangan bagi orang tua dalam menyikapi dalam menilai juga seberapa sih mutu pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Setu. Dan untuk dinas tentunya akan menjadi dasar, ya, kemudian untuk kebijakan dan keputusan selanjutnya dalam pemberian bantuan atau hal-hal yang lain, atau juga menjadi data bagi Provinsi Jawa Barat atau secara nasional tentang mutu-mutu sekolah yang ada di wilayah Jawa Barat atau di nasional. Ya. Jadi banyak sekali tujuan dari pelaksanaan tracer study. Nah, di sini juga manfaat tracer study di Seman 1 Setu. Yang pertama, ini akan menjadi wadah untuk membangun jaringan atau network alumni. Kita tidak bisa memungkiri bahwa alumni itu adalah aset untuk sekolah. Ya. Alumni, melalui alumni kita bisa memberikan motivasi, memberikan sebuah dorongan kepada anak-anak kita, ya, melalui alumni-alumni yang sudah sukses, ya, ketika keluar dari SMA Negeri 1 Setu. Kemudian yang kedua, tracer study akan menjadi alat untuk evaluasi relevansi sekolah dengan perguruan tinggi. Misalnya di SMA Negeri 1 Setu, peminatannya sekarang agak beda. Maksudnya dia memiliki 3 peminatan, bukan hanya IPA, IPS, ya, tetapi juga ada bahasa. Dan ternyata dari lulusan bahasa itu persentase siswa yang bisa lolos masuk di PTN itu ternyata cukup tinggi dibandingkan dengan peminatan IPS. Dan itu menjadi sebuah sebuah data atau informasi buat kita sebagai guru atau sebagai manajemen pihak, dan menjadi masukan untuk pihak manajemen sekolah tentang keberadaan peminatan bahasa. Bagaimana nanti kelanjutannya atau proses pengembangan setelah ini. Ya. Jadi semua informasi yang kita dapatkan itu akan menjadi dasar penentuan kebijakan selanjutnya bagi sekolah. Kemudian yang ketiga, manfaat dari tracer study ini adalah menjadi database alumni berdasarkan peminatan dan tahun masuk atau lulusan, sehingga kita tahu mulai dari data secara kuantitatif, ya,
jumlah siswa yang masuk, kemudian yang keluar di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Sehingga kita memiliki data statistik ya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif ya, tentang data-data siswa dan lulusan kita. Kemudian yang keempat, tracer study itu memberikan manfaat sebagai alat untuk kontribusi pendataan nasional melalui Dapodik. Ya, sehingga pada tahun ini kita tracer study harus kita input ke dalam Dapodik. Mungkin sebelumnya kita biasanya tracer study itu banyak dilakukan oleh kampus-kampus ya di dunia di secara internasional. Tracer study itu sudah dilakukan oleh negara-negara maju sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang di kita bukan hanya di perguruan tinggi yang sebelumnya melakukan tracer study. Nah, ternyata sekarang di SMA pun tracer study memang sudah dilakukan, tapi sebelumnya hanya untuk mendata siswa-siswa kita atau lulusan kita yang lolos di PTN. Ya, sementara untuk siswa yang tidak melanjutkan atau kemudian maaf dalam tanda kutip dia menjadi pengangguran itu tidak terdata oleh kita, sehingga kita tahunya hanya jumlah lulusan yang masuk PTN. Memang kita tidak memungkiri bahwa data lulusan yang lolos PTN itu menjadi data utama dan penting sekali ya, karena indikator utama yang selama ini kita lihat, kita masih pada tahapan bahwa semakin besar jumlah persentase siswa yang lolos PTN berarti mutu pendidikan kita dianggap sudah baik gitu ya, semakin tinggi semakin baik. Jadi kita masih masih mengutamakan itu, belum kepada seberapa bagus pelayanan kita gitu. Jadi belum. Nah, kedepannya ternyata tracer study akan menunjukkan atau mengarah ke hal itu. Nah, kemudian apa kendala yang dialami oleh sekolah, terutama di SMA Negeri 1 Kenapa selama ini hanya melakukan tracer study tentang jumlah lulusan saja yang masuk ke PTN? Yang pertama, ini dari sisi kebutuhan. Kita tidak memungkiri bahwa selama ini tracer study yang seperti saya sampaikan tadi bahwa dilakukan untuk melihat data-data siswa yang masuk perguruan tinggi. Dan ini kita lakukan terus terang hanya untuk kebutuhan PKKS, ya, penilaian kinerja kepala sekolah, kemudian akreditasi. Ya. Nah, kalau untuk tujuan akreditasi, karena akreditasi itu hanya dilakukan tidak setiap tahun, nah, maka biasanya kita melakukannya juga tidak rutin gitu ya. Kecuali kalau untuk PKKS karena dilaksanakan setiap tahun, kita melakukan tracer study-nya yang seperti saya sampaikan tadi hanya untuk lulusan yang masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kemudian ternyata saya mendengar dan melihat di data Dapodik untuk tahun ini, kita harus memasukkan per individu lulusan kita, ya, baik yang masuk ke perguruan tinggi negeri, masuk ke swasta maupun yang tidak melanjutkan atau bekerja ataupun yang tidak bekerja dan tidak melanjutkan kuliah. Itu semuanya harus terdata rinci, individu per individu. Nah, sehingga ini menjadi satu pemikiran bagi kita yang harus dicarikan solusinya bahwa untuk tahun ini kita harus benar-benar mempersiapkan pelaksanaan tracer study. Ya. Kemudian yang kedua itu karena keterbatasan sumber daya yang ada, ya, keterbatasan sumber daya yang kita miliki. Nah, kita punya di sekolah itu selama ini kita ada BK, ya, yang biasanya melakukan tracer study untuk siswa yang lulus PTN. Namun demikian, karena keterbatasan sumber daya baik manusia maupun yang non, ya, termasuk sumber dana, karena setiap kegiatan pasti akan membutuhkan biaya. Nah, kemudian yang ketiga yang menjadi kendala di sekolah kita adalah metodologi dalam pelaksanaannya. Ya, sekali lagi kita sampaikan, kita untuk men-tracer siswa-siswa lulusan yang lolos di PTN itu lebih mudah.
Karena anak-anak mungkin secara psikologi dia lebih percaya diri sehingga dia melakukan komunikasi yang intens kepada pihak sekolah untuk melaporkan bahwa dia diterima di perguruan tinggi A, perguruan tinggi negeri B, dan seterusnya. Nah, yang menjadi agak masalah adalah siswa-siswa yang tidak lolos di PTN, kemudian dia melanjutkan di perguruan tinggi swasta, itu mungkin ada perasaan sedikit merasa kurang pede atau apa untuk melapor ke pihak sekolah gitu ya. Kemudian apalagi anak-anak yang tidak melanjutkan di PTN maupun di PTS, tetapi dia mencari kerja, misalnya di PT atau di tempat kerja-kerja yang lain. Mereka agak sulit untuk kita minta mereka untuk lapor kepada pihak sekolah. Jadi itu kita mengalami kendala. Kira-kira metodologi apa yang harus kita lakukan untuk menjaring agar semua lulusan-lulusan yang kita keluarkan itu bisa memberikan informasi yang valid kepada pihak sekolah. Kemudian yang keempat, ya, mungkin realisasi atau tindak lanjut dari research study itu selama ini hanya berhenti di situ, gitu kan. Misalnya persentase ini yang diterima di perguruan tinggi negeri misalnya sudah 25%, tetapi realisasi atau tindak lanjut dari data itu belum maksimal. Gitu. Nah, harapannya dengan adanya kita dipaksa untuk mendata semua anak-anak ini melalui pemaksaan lewat Dapodik, ya semoga akan memberikan manfaat yang lebih atau memberikan dorongan motivasi kepada pihak sekolah untuk melakukan research study dengan lebih baik dan benar serta valid dan menindaklanjutinya juga dengan tindakan yang tepat. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan setelah kita tahu bahwa research study akan ada harus kita input ke dalam Dapodik. Yang pertama, pihak sekolah melakukan koordinasi dengan tim BK dan wali kelas. Ya. Sebenarnya selama ini sudah ada, namun belum mengarah kepada lulusan per individu pendataannya, hanya melalui persentase. Misalnya yang bekerja sekian, kemudian yang tidak yang bekerja sekian, yang melanjutkan sekian. Gitu ya. Tetapi sekarang akan kita lakukan dengan lebih detail dan pastinya akan lebih valid. Gitu ya. Nah, kemudian sekolah membentuk tim research study yang terdiri dari komponen BK, itu pasti karena memang pelaksana utamanya biasanya BK, kemudian wali kelas karena wali kelas merupakan ujung tombak dari hubungan antara lulusan dengan pihak sekolah. Gitu kan. Kemudian kita melibatkan tim dari kesiswaan maupun dari kurikulum, mengingat tindak lanjut dari hasil analisis research tadi akan sangat berkaitan dengan pihak kurikulum sekolah sebagai penanggung jawab juga dalam peningkatan mutu dan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga akan melakukan sosialisasi kepada semua warga sekolah agar semua warga sekolah menyadari bahwa research study itu sangat penting dilakukan dan sangat bermanfaat untuk kemajuan sekolah selanjutnya. Mungkin adapun hasil yang ingin diharapkan dari pelaksanaan research study ini adalah akan tercapainya hasil yang diharapkan adalah tujuan research study akan tercapai dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi sekolah, masyarakat, dan dunia pendidikan secara umum. Nah, mungkin itu permasalahan yang saat ini kita sedang hadapi terkait dengan research study yang harus kita input atau masuk ke dalam data Dapodik. Dan kami meyakini bahwa pelaksanaan research study akan sangat memberikan atau membantu sekolah untuk perbaikan, untuk peningkatan mutu ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.